Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil la haula wala quwwata illa billah. Jemaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita tepat berada di malam ke-12. Mudah-mudahan kita yang sudah melewati lebih dari sepertiga awal dari Ramadan 1444 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amalan kebaikan yang pernah kita lakukan selama Ramadan ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya dalam waktu yang tidak panjang ini kemudian memberikan kultum sebagaimana yang disampaikan oleh panitia tentang kematian. Sebenarnya berat nih Pak. Ini kayaknya panitia salah ngasih saya tema ini Pak. Masih muda dikasih kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang alim, ulama besar berasal dari Yaman, pernah bercerita tentang dua kondisi mayat yang berbeda dalam proses kematiannya. Ada seorang polisi di Arab sana, ya. Dia menemukan ketika dia bertugas, dia menemukan seseorang yang kemudian bertabrakan, jeger. Kemudian polisi itu kemudian mentalkin orang itu karena kritis. Ketika ditalkin, qul la ilaha illallah, yang keluar dari mulut orang yang sedang sakaratul maut itu adalah nyanyian dan musik-musik yang terletar dari lisannya. Kemudian meninggal dunia, singkat cerita. Kemudian beberapa saat berikutnya, sang polisi tadi kemudian berjaga. Tepat pada tempat yang sama terjadi kecelakaan kembali. Jeger. Kemudian dia menghampiri, kemudian dilakukan talqin Bapak Ibu. Dituntut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemudian dituntun sang mayat tadi, kemudian dia membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Kemudian dia menutup akhir hayatnya dengan kalimat surat Al-Fajr. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari itulah kemudian sang polisi tadi berkisah kepada seorang syekh ulama yang tadi berasal dari Yaman. Kemudian disitulah awal mula dia menyaksikan dua orang yang berbeda dari ujung daripada kehidupannya. Kemudian disitulah kemudian dia resign dari polisi, kemudian dia bertaubat, kemudian dia menjadi ulama besar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah bagaimana posisi ruh ketika kemudian diangkat atau dicabut ruh itu dari jasad manusia. Seorang sahabat namanya Bara ibn Azib, dalam hadis Imam Tirmidzi yang sangat panjang, dan hadisnya saya seringkas saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabat menyolati seorang sahabat dari Ansor. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk persis di samping kuburan orang Ansor itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan kepalanya, kemudian memegang satu kayu, kemudian mencoret-coret tanah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya mengatakan ista'idzu bi'adzabil qabr. Ista'idzu bi'adzabil qabr. Ista'idzu bi'adzabil qabr. Wahai sahabatku, takutlah akan azab kubur. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal siapa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kondisi ruh
yang dicabut dari nyawa orang itu sampai kemudian ruh itu kemudian dibawa kepada langit yang ketujuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda mu'min, apabila orang yang akan meninggal itu adalah orang yang beriman, inqita'i minad dunya wa iqbalul akhirah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah sampai ajalnya, maka datang malaikat. Malaikat itu datang dengan wajah yang berseri-seri. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa wajah malaikat itu seperti sinarnya matahari. Ini kalau orang beriman. Kemudian dia membawa kain kafan, yang kain kafan itu langsung dari surga. Kemudian dia membawa al-hud. Al-hud itu bahasa kita itu minyak wangi. Kasturi langsung dari surga. Kemudian dia duduk dan bisa diakses oleh orang yang meninggal dunia itu sejauh mata memandang. Duduk malaikat yang membawa kain kafan dan membawa kasturi tadi. Kemudian datang ja'a malaikutul maut. Kemudian malaikat maut datang, kemudian berada persis di atas kepala orang yang akan dicabut nyawanya. Kemudian malaikatul maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlahan dicabutlah ruh orang yang beriman itu sampai tidak terasa. Kemudian ruhnya kemudian dibawa dari permukaan bumi sampai ke langit pertama. Ketika sampai pintu langit pertama, malaikat berkata, man hadzal ruhut thayyib, siapa pemilik ruh yang baik ini? Maka malaikat yang membawa itu mengatakan fulan bin fulan, maka dibukakanlah pintu langit yang pertama. Begitu juga dengan pintu langit kedua, pintu langit kita hatta ila sama'i sabi'ah, sehingga sampai ke langit yang ketujuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, engkau adalah orang yang benar dalam imanmu, engkau adalah orang yang beriman, engkau adalah orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Maka malaikat yang membawa ruh tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taruh ruh orang yang beriman itu di mana? Fi illiyin, tempat yang mulia. Kemudian ketika ditaruh ruh itu kemudian ditaruh di tempat yang disebut dengan al-liyin, kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga yang bisa diakses, yang kemudian dihamparkan bagi dia itu karpet yang terbuat dari surga, dan mendapatkan kenikmatan sebelum dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh yang baik ini mengatakan asri'u asri'u asri'u, maknanya adalah segerakan, sampaikan aku kepada hari kiamat dan pertemukan aku bersama keluargaku dan pertemukan aku bersama amal solehku. Ini doa orang yang beriman, Bapak Ibu, ketika dalam kubur. Wa innal abdal kafirah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sebaliknya orang yang kafir meninggal dunia, datang malaikat yang mukanya itu serem, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa kain tapi kainnya hitam. Kainnya apa? Hitam. Kemudian membawa minyak wangi yang minyak wanginya baunya busuk. Kemudian datang malaikatul maut, tidak mengatakan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Malaikat mengatakan, wahai hamba yang buruk, keluarlah jiwamu dari jasad orang ini. Kemudian dibawa ruhnya kemudian kepada langit pertama. Ketika sampai kepada malaikat penunggu langit yang pertama, malaikat mengatakan, man hadzal ruhul khabith, siapa pemilik ruh yang buruk, yang bau ini? Maka malaikat mengatakan fulan bin fulan.
Makanya malaikat kemudian membacakan ayat mengatakan innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang kafir tidak akan pernah dibukakan pintu langit, dan Allah perumpamakan kalau seandainya Jamal itu onta masuk ke lubang jarum, maka itulah perumpamaan mustahilnya orang yang kafir akan dibukakan pintu langit. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh mengatakan, wahai malaikat, kemudian taruhlah kemudian ruh orang yang buruk tadi dan hempitkan dengan 7 pitala bumi. Kemudian dihempitlah seluruh jasadnya sampai jasadnya remuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibukakan pintu neraka. Kemudian hawa neraka sampai kepada tempat tinggalnya yang disebut dengan alam barzakh. Kemudian datang amalnya yang buruk. Kemudian dia mengatakan, man anta? Ana amalukal khabith. Siapa anda? Saya adalah amalmu yang dulu engkau kerjakan di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini mengatakan asri'u. Ya Allah, segerakanlah. Apa yang dimaksud dengan segerakan? Segerakan hari kiamat supaya kemudian proses kemudian nanti digiring ke alam mahsyar segera kemudian dilakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian kita dapat memahami bahwa kondisi kita ini kemudian akan mengalami hal yang serupa. Tinggal kemudian ruh yang mana, yang model bagaimana yang akan kita lewati. Apakah ruh orang yang beriman atau ruh orang yang kafir? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran menyebutkan fa aina tadhhabun? Maka kemana kamu akan berlari? Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketahuilah bahwa ketika ajalmu sudah sampai, maka kata Quran tidak akan pernah bergeser, dimajukan enggak bisa, dimundurkan enggak bisa. Pada hari itu malaikatul maut datang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang muslim yang cerdas untuk kemudian mempersiapkan diri mereka untuk bertemu dengan malaikul maut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka-mereka yang mampu kemudian memanage hatinya, memanage hawa nafsunya untuk ngapain? Untuk kehidupan di akhirat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan mati. Setiap kita pasti akan berujung kepada TPU. Setiap kita pasti kemudian akan dimandikan, kemudian akan dikafani, kemudian akan dikuburkan, kemudian akan ditinggal di alam kubur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Ternyata di alam kubur adalah alam yang kemudian memisahkan antara kehidupan nyata dan kehidupan gaib. Maka keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, kalau ada orang yang sudah meninggal dunia kemudian dikubur, maka pada saat yang demikian dia sudah berada di alam barzakh. Apa makna barzakh? Barzakh itu definisi sederhananya adalah tembok yang menghalangi antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak ada orang yang tidak benar kalau ada orang yang kemudian sudah meninggal dunia kemudian kembali ruhnya ke alam dunia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat dan membacakan satu ayat dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berkaryalah kalian, perbanyak amalan kalian, kata Allah, karena Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan menilainya. Ketika ayat ini kemudian dikasih keterangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ibnu Majah, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu akan mampu kemudian melihat perilaku anak keturunan mereka.
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan fa in kana khairan fa abshiru. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang tua kita sudah meninggal dunia, maka orang tua kita di alam barzakh itu akan mampu melihat perilaku anak keturunannya di alam barzakh sana. Kata Nabi, fa in kana khairan fa abshiru. Maka apabila anak keturunannya melakukan amal soleh, maka dia bahagia di situ, Pak. Fa in kana syarran, apabila kemudian melakukan keburukan, fa ahzinu, maka kemudian dia bersedih. Maka orang yang berada di alam kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma la tumithum hatta hadaitahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau pernah cabut nyawa mereka sampai Engkau memberi mereka hidayah sebagaimana Engkau kasih kami hidayah. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih ada hubungan emosional yang terjalin antara orang sudah meninggal dunia dengan orang yang sudah masih ada di alam dunia kita dengan alam kubur, Bapak Ibu. Maka itulah pentingnya kemudian wa waladun shalih yad'u lahu, anak soleh yang kemudian mendoakan kedua orang tuanya akan mampu dinikmati amal soleh itu oleh siapa? Oleh kedua orang tua di alam kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah mengerti ya konsekuensi daripada hidup ini pasti akan berujung kepada sebuah kematian. Maka pertanyaannya adalah ma ista'dadna lil mauti, apa yang kemudian kita sudah persiapkan untuk kematian. Semua kita akan meninggal dunia, muda, tua, anak-anak, dewasa, pasti kita akan meninggal dunia. Makanya lagunya Ustadz dari Sulaiman, apa itu? Orang miskin mati, orang kaya, presiden, raya jelata, jamaah, ustadz mati. Semua kita akan mati, Pak. Tinggal kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ista'dadna limautin, apa yang kemudian kita persiapkan untuk kematian kita. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan saldo kita kemudian cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen mudik pulang ke Surabaya misalnya, maka pastikan saldo kita itu cukup untuk memasuki tol gerbang tol Jatiwarna. Kalau kemudian kita masuk dari gerbang Jatiwarna, pastikan saldo tol kita kemudian kita bisa keluar dari tol Surabaya nanti supaya kita bertemu dengan keluarga kita. Itulah ilustrasi sederhana untuk menyampai kepada akhirat. Apakah kita kemudian nanti bermuara kepada surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tergantung amalan kita masing-masing, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya tema ini kemudian mengingatkan saya pribadi dan kita semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Kalau sudah ajalnya pasti kita akan meninggal dunia. Mudah-mudahan kultum sikat ini ya memberikan pelajaran penting bagi kita. Mudah-mudahan kita terus beramal, terus menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.